berzina, selingkuh itu kan dosa. Bukan dosa sama pasangan itu. Dan ulama sudah mengatakan, bolehnya seorang wanita mengajukan perceraian dari suami yang pelaku dosa besar. Tidak sholat, berzina, mabuk, penjudi. Itu boleh diajukan. Sementara kan ada hadis Nabi SAW, istri manapun yang minta perceraian tanpa udzur syar'i, tanpa ada alasan yang benar, maka haram baginya bau surga. Tapi ini tidak, ya, tidak kena hadis ini bagi orang yang memiliki atau dijadikan atau tertakdirkan dia sebagai istri yang bersuamikan yang seperti ini. Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya. Bagaimana jika suami tidak amanah dan melakukan perselingkuhan? Apakah kita tetap harus taat kepada pemimpin dalam rumah tangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama status Anda masih istri, wajib taat yang tidak berbau maksiat. Dosa dia sama Allah. Orang berzina, selingkuh itu kan dosa. Bukan dosa sama pasangan itu. Itu dosa sama Allah. Ya. Bedakan ya. Ada dosa haknya Allah, ya, kita langgar perintah Allah atau larangan Allah, ada yang berhubungan dengan makhluk. Kalau orang berzina sama rumah tangga itu bukan dia melanggar, bukan dia sedang langgar pasangannya, bukan. Karena zina itu dosa sama Allah. Kalau dia tidak kasih nafkah, dia ambil hartanya pasangan, itu mungkin, atau dia pukul fisik, iya. Tapi orang berzina itu dosa dia sama Allah. Ada Tuhan yang mengawasi, ada Tuhannya yang syadidul iqab, maha berat siksaannya. Allah yang hukum dia. Dan ulama sudah mengatakan, bolehnya seorang wanita mengajukan perceraian dari suami yang pelaku dosa besar. Tidak sholat, berzina, mabuk, penjudi. Itu boleh diajukan. Sementara kan ada hadis Nabi SAW, istri manapun yang minta perceraian tanpa udzur syar'i, tanpa ada alasan yang benar, maka haram baginya bau surga. Tapi ini tidak, ya, tidak kena hadis ini bagi orang yang memiliki atau dijadikan atau tertakdirkan dia sebagai istri yang bersuamikan yang seperti ini. Jadi dia ingatkan, dia tidak mau dengar sudah dia ajukan ke pengadilan agama untuk bercerai. Dan dia berharap Allah SWT berikan untuk dia pasangan yang baik, kan begitu. Itu saja semuanya sederhananya. Dia mau bersabar, dia doakan, dia dakwahi sampai mendapat hidayah, atau kalau tidak, dia sudah bisa memutus tugas dia sebagai istri dalam rumah tangga supaya dia tidak berlarut-larut dalam kesalahan tersebut. Juga ingin saya sampaikan poin penting teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita pun terzalimi dalam rumah tangga, kita terzalimi dalam sebuah perusahaan misalnya, atau sebagai masyarakat di satu negara, ini poin plus kita ini untuk kita panen pahala yang besar pada hari kiamat. Saya ingin ingatkan sebuah riwayat. Kata Nabi SAW, kalau dua orang sedang bertikai, maka rahmat Allah akan terus datang kepada orang yang tidak membalas, dan murka Allah datang kepada orang yang memulainya, gitu kan? Sampai nanti ini membalas. Kalau ini membalas, yang sedang diam tadi membalas, maka nanti Allah akan lihat, ditimbang, apakah perbuatan orang yang menzalimi ini dengan orang yang zalimi sama balasannya. Kalau sama berimbang, maka impas, tidak ada lagi tuntut-tuntutan hari kiamat. Misalnya antum digibah oleh orang, kadar gibahnya itu misalnya 50 nilai dosanya. Antum balas juga menggibah dia, nilainya 50, ya sudah. Nggak ada lagi hak antum tidak dapat apa-apa hari kiamat. Gitu kan? Tapi kalau orang yang menzalimi ini lebih besar, misalnya nilai gibahnya dia dan fitnahnya dia 100, antum ini terzalimi, awalnya tidak membalas, tapi lama-lama antum jengkel, antum balas juga, tapi nilainya cuma 70. Ada selisihnya 30. 30 nanti akan kita dapat hari kiamat. Tapi jadi masalah begini, penutupan hadisnya. Kata Nabi SAW, tapi kalau orang yang terzalimi ini membalas lebih besar daripada perbuatan orang yang menzaliminya. Misal, orang yang menzaliminya menggibah. Yang terzalimi membunuh. Mana lebih besar? Membunuh. Maka nanti hari kiamat justru orang yang terzalimi ini yang akan diambil haknya supaya berimbang. Coba, kan gitu. Berarti tidak ada manfaatnya kita untuk membalas seperti itu, ya. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan, kejahatan dengan kejahatan, ya. Jadi kalau antum sudah lepas nih masalah rumah tangga, ada sesuatu yang cekcok, tidak cocok, dia pelaku dosa besar lah tadi, perselingkuhan, apalah segala macam, antum sudah tahu nih, udah selesai. Cut saja sampai situ, ya. Istikharahkan kepada Allah, hati antum tenang, ajukan pengadilan, cerai. Udah. Setelah itu tutup mulut antum, jangan bicara tentang dia sedikit pun, tidak usah bicara. Kecuali antum ditanya nih,
Ya, kalau ditanya nggak usah bicara, nggak usah bilang, oh itu si fulan jelek, si fulan jelek, nggak usah bicara itu, nggak penting. Ya, nanti kalau ditanya misalnya mantan pasangan kita tuh mau menikah sama seseorang, kebetulan dia mau nikahi orang yang kita kenal, dan mereka bertanya, dulu kamu waktu jadi istri, jadi suami, menurut kamu bagaimana? Menurut saya dia tidak sholat, begitu aja. Yang saya tahu dulu dia pejudi, yang saya tahu dulu dia selingkuh, itu saja. Jangan dibumbuhi, niat hanya untuk memberikan informasi kepada saudara muslim agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama, itu aja. Tapi kapan kalau kita niatnya menyimpang sedikit, niatnya untuk menggunjing dia sekalian, maka dapat dosa. Kan begitu. Tapi kalau tidak ditanya, nggak usah. Ada orang kan begitu, bercerai rumah tangga, mereka sampai jauh sekali. Anaknya pun nggak boleh ketemu, misalnya. Karena hak asuh pada dia nggak boleh ketemu sama ibunya atau ayahnya. Ini nggak boleh. Ini kan masalah antara dia suami istri. Apa hubungannya sama anak-anak? Nggak boleh. Kita harus adil. Anak-anak tetap bakti sama ibu sama ayahnya, kan gitu. Sama juga dengan pemimpin dan segala macam. Ini sama hukumnya. Allahu a'lam.